Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen analisa pagi, dan seperti biasa di video kali ini kita akan update lagi untuk news dan juga pergerakan dari market, khususnya market Bitcoin. Jadi teman-teman, kita ada di hari Senin tanggal 18 September 2023. Di perdagangan kemarin hari Minggu nggak terlalu banyak sentimen ya. Hari ini kita akan dapat beberapa news dari kalender ekonomi. Ini speech dari beberapa member European Central Bank. Ada The Gondos, ada Elderson, ada Panetta. Akan ada speech, teman-teman. Mungkin akan berimpact sama pergerakan atau kekuatan dari Euro. Euro, USD, Euro, Pound Sterling, dan lain sebagainya. Jadi lebih kayak sentimen ke market Forex ya. Teman-teman, kemarin itu sedikit sekali ya ada sentimen. Kita ada sempat posting juga, ada berita dari ini nih, ada token unlock yang akan datang di minggu ini. Teman-teman waspada, ada Avalanche, itu akan unlock sekitar 90 juta ya, 90 juta US dollar. Terus juga ada XPLA, ada unlock sekitar 16 juta US dollar. Astar, Space ID, nah ini Space ID ini banyak banget unlocknya guys. Jadi ya bisa dibilang harus diwaspadai sih kalau yang punya token unlock ini ya, Bovida, Reborn Finance, Radiance Capital itu ada unlock. Jadi untuk token-token yang unlock seperti ini biasanya akan mendapatkan selling pressure yang lebih, teman-teman. Karena ya kecenderungan token yang di unlock biasanya akan buru-buru dijual. Jadi harus waspada yang pegang token-token ini. Kalau ada penurunan, teman-teman nggak perlu kaget juga. Nah, kemudian ada dari komunitas Tron, teman-teman, yang baru aja bikin tweet ya. Eh, Dia berencana untuk melakukan burning sampai 50% total BitTorrent. Nah, Tron dan juga BTT ini adalah saudara ya, sama-sama dibikin oleh Justin Sun. Cukup lama juga perjalanan dari BTT dan juga Tron, sampai sekarang masih tetap survive, dan sudah waktunya memang BTT ini di burn sehingga menyebabkan supply yang beredar makin lama makin sedikit, tentunya bisa menjadi sentimen yang bagus untuk BitTorrent. Lalu ada Bitcoin yang berkonsolidasi cukup panjang nih, ini diambil dari data Glassnode. Teman-teman, konsolidasinya makin lama makin panjang dan baru mencapai titik alamat, jumlah alamat tertinggi ya, sudah mencapai titik tertingginya. Ini adalah salah satu divergensi paling bullish dan juga dari perspektif on-chain. Jadi kalau dari on-chain sendiri melihat posisi sekarang sebenarnya bullish untuk Bitcoin, teman-teman. Meskipun kalau kita perhatikan memang pergerakannya agak cenderung susah buat ngangkat ya untuk Bitcoin, tapi dilihat dari jumlah alamat yang aktif saat ini sudah mencapai titik tertinggi, khususnya market Bitcoin, guys. Kalau altcoin ya beda lagi. Kemarin ada token yang cukup hype naiknya ya, lumayan sampai 200 persenan lebih, teman-teman, dalam 7 hari terakhir. Itu namanya HIVE, dan dikatakan di sini ada kontribusi daripada Upbit sebagai bursa terbesar di Korea Selatan, yang pemain utamanya itu banyak melakukan pom-pom terhadap tokennya sehingga harganya menguat sampai 300%, dan kemarin kayaknya udah mulai taking profit ya, Bandar udah taking profit. Dan ya, penurunan terjadi cukup ekstrim untuk token heavy. Mungkin ada teman-teman yang punya atau yang ada yang mentradingkan, teman-teman. Jadi nggak perlu khawatir, nggak perlu cemas kenapa harganya turun, karena bandarnya taking profit. Ini aku coba buat review sedikit nih tentang coin market cap saat ini. Teman-teman, ada sesuatu yang sudah berubah nih. Kalau teman-teman selalu memantau market crypto, pasti teman-teman sering ya melihat bagaimana jumlah ataupun peringkat-peringkat ranking daripada sebuah koin atau token di market cap ini. Bitcoin, Ethereum, Tether US, BNB itu masih belum tergeser. Yang mulai bergeser adalah XRP yang market cap-nya naik, teman-teman. Kemudian ada Dogecoin, ini juga market cap-nya naik, dulu sempat berada di posisi ke-10, ke-9, sekarang naik ke posisi 7. Terus juga ada Cardano yang turun, teman-teman. Sebelumnya biasanya dia mengisi posisinya XRP ya. Sekarang Cardano turun jauh nih untuk market cap-nya. Toncoin, nah ini koin apa lagi? Itu udah pernah bahas Toncoin ya, teman-teman, di video yang berbeda. Teman-teman bisa cari di Google sendiri dengan kode TON
Toncoin Andre Greystone. Teman-teman akan menemukan pembahasan tentang Toncoin. Ini sekarang udah berada di peringkat 9 CMC. Lalu Solana ini berada di peringkat 10, udah turun ya. Biasanya dia ada di peringkat 7 atau 8. Lalu ada Tron TRX yang tiba-tiba menguat karena memang Tron ini di burn secara berkala dalam lebih dari 3 bulan terakhir. Jadi bisa dibilang Tron atau TRX ini benar-benar dalam posisi yang lebih bullish daripada altcoin yang lain. Kemudian stablecoin DAI juga makin lama makin menguat. Terus juga ada Polkadot, Polygon. Ini turun teman-teman dari biasanya bertengger di peringkat 10 besar, sekarang dia berada di peringkat 13 dan 14. Shiba Inu juga turun anjlok ke 17, peringkat 17. Dulu berada di peringkat 9 atau 10. Sekarang jauh sekali terhempas ya guys. Nah, itu beberapa pergerakan daripada market cap yang memang sudah berubah. Saat ini sentimen market masih dalam posisi fear dengan rating 38. Jadi untuk sekarang saya rasa sentimen lebih banyak ke sentimen negatif. Nah, ini aku ambil data dari Glassnode, teman-teman. Glassnode baru aja meluncurkan yang namanya Finance Bridge Edition edisi keempat, khusus untuk bulan September. Nah, kita akan bacakan untuk analisanya seperti apa. Nah, ini guys adalah poin-poin penting daripada indikator matrix yang dipakai oleh Glassnode ya. Ini poin pentingnya. Yang pertama adalah dilihat dari momentum pasar. Matrix probabilitas Bitcoin termasuk rasio rugi laba dan juga SOPR menunjukkan pergeseran momentum pasar. Meskipun sebelumnya menunjukkan kepercayaan diri dengan mayoritas transaksi yang menguntungkan, tren terkini cenderung mengarah pada ketidakpastian pasar yang menunjukkan bahwa para pedagang harus berhati-hati dan juga mempertimbangkan strategi protektif. Jadi sekarang nggak bisa terlalu all out, teman-teman. Harus lebih protektif, lebih konservatif. Faktor resiko di tengah ketidakpastian makroekonomi, perubahan pasar, derivatif kripto, dan juga stablecoin menunjukkan aliran modal keluar dari market kripto. Diperburuk karena kekhawatiran terkait likuiditas dan juga kedalaman pasar. Kondisi seperti ini kondusif bagi pergerakan pasar yang tiba-tiba dan juga sangat tidak dapat diprediksi sehingga memerlukan peningkatan manajemen resiko dibandingkan di bidang mata uang kripto. Jadi intinya dalam posisi sekarang nggak bisa terlalu agresif dalam hal trading ya, karena pergerakan market juga cenderung di situ-situ aja, naik turun menyebabkan orang-orang yang suka ngelong nggak bisa cuan gede banget. Begitu juga yang pasang short, mungkin akan ada short squeeze dan juga harus pintar-pintar nyari posisi entry. Jadi untuk sekarang kondisi market overall dilihat dari data Glassnode itu menunjukkan bahwa sekarang bukan waktu yang sangat-sangat ideal buat yang trading short term. Nah, ini month in review in August, teman-teman. Jadi kalau kita lihat dari bulan Agustus, sebenarnya total future liquidation itu mengalami peningkatan kecil ya. Peningkatan kecil, nggak terlalu signifikan. Yang sangat-sangat signifikan itu ketika di akhir Agustus, awal September. Itu sangat-sangat tinggi, teman-teman. Kalau kita lihat dari futures long liquidation menggunakan pair USD. Tergolong tinggi, dan kalau kita lihat dari Bitcoin short term holder supply in loss itu menunjukkan tren yang cukup tinggi juga, teman-teman. Jadi bisa dibilang untuk posisi saat ini penurunan leverage biasanya menandakan penurunan resiko yang cukup besar dan juga seringkali sejalan dengan dasar pasar lokal. Landscape on-chain menunjukkan adanya resiko yang terus berlanjut. Sebagian dari pasokan pemegang jangka pendek yang mengalami kerugian belum direalisasikan. Jadi intinya teman-teman yang posisinya masih beli, yang masih tetap aktif membeli, yang harusnya floating loss sekarang, itu belum melakukan realisasi kerugian atau melakukan penjualan atau cut loss lah bahasanya, teman-teman. Itu belum, mereka masih tetap hold dengan jumlah holder yang sangat-sangat tinggi. Jadi bisa dibilang untuk posisi sekarang mayoritas investor masih pegang barang dan ya aman-aman aja, teman-teman. Belum ada rencana buat ngedam market dan lain sebagainya. Jadi faktor makroekonomi akan menjadi faktor yang sangat-sangat berimpact terhadap Bitcoin dan juga crypto market. Jadi teman-teman wajib banget untuk mengetahui news-news apa yang ada di market, seperti kalender ekonomi menjelang ada FOMC nantinya, terus juga akan ada data PCE,
Dan masih banyak data-data lain yang teman-teman harus perhatikan. Jadi wajib banget diperhatikan untuk data kalender ekonomi ini karena berimpact sama market crypto. Kemudian dari data-data yang lain, ini ada market yang saat ini shifting dari profit menjadi loss. Kalau kita lihat dari penjelasan di sini, menunjukkan bahwa pergeseran pasar itu udah mulai masuk ke fase loss ya teman-teman, dimana dari matrix kelihatan kalau poinnya di bawah dari 1 itu menunjukkan loss, kalau dia berada di atas 0,1 atau 1 menunjukkan saat ini penjual sedang mengunci atau sebagian besar lagi mendapatkan keuntungan. Kalau kita lihat dari algoritmanya, ya ini menunjukkan bahwa, nah ini garis lurus ini adalah 1 teman-teman. Jadi bisa dibilang saat ini para pelaku pasar lagi dalam posisi loss. Gitu guys. Nah kalau kita lihat dari jangka pendek ada spend output profit ratio teman-teman. Nah ini ada penjelasannya. Jadi rasio laba keluaran yang dibelanjakan atau SOPR dapat memberikan wawasan tambahan mengenai probabilitas pelaku pasar saat ini. SOPR dapat meningkatkan perspektif kita. Tidak seperti matriks untung rugi, SOPR tidak membeda-bedakan ukuran transaksi. Seperti yang dijelaskan di Finance Bridge edisi kedua kami, SOPR mengevaluasi keuntungan dan juga kerugian setiap matriks terhadap harga pada saat pergerakan terakhir koin. Mirip dengan rasio profit or loss realisasi. SOPR mengambil nilai utara atau selatan. Satu menunjukkan dominasi keuntungan untung rugi dalam transaksi terkini. Khususnya grafik di bawah menyediakan matriks yang menerapkan rata-rata pergerakan jangka panjang. Jadi kalau kita perhatikan dari matriks ini SOPR-nya itu berada di poin garis 1 ya teman-teman, yang ini. Jadi menunjukkan bahwa posisi saat ini long term investor itu masih tetap punya barang, mereka belum terlalu banyak aktivitas sell off yang terjadi. Jadi bisa dibilang untuk posisi sekarang masih cenderung ya lumayan aman lah buat Bitcoin teman-teman. Biasanya kalau kalau indikatornya ya yang warna oranye ini menunjukkan tren penurunan yang dalam, itu mengindikasikan penjualan sedang terjadi besar-besaran terhadap market. Jadi sekarang masih termasuk aman lah teman. Kemudian ini ada data lagi dari harga di tebing. Wah, namanya keren ya. Distribusi harga realisasi UTXO. Matriks terakhir kami digunakan untuk distribusi harga dan realisasi yang disegmentasi berdasarkan pemegang saham jangka pendek atau panjang. Jadi maksudnya pemegang kripto jangka pendek atau panjang ya. Memberikan gambaran sensitif pada dasar biaya investor relatif terhadap harga spot. Dengan demikian, laporan ini dapat memberikan wawasan penting tentang keadaan pasar saat ini dan juga potensi arah ke depannya. Nah, ini kita harus melihat nih. Kalau kita lihat dari datanya, data yang biru, ya, ini garis-garis biru ini di dalam chartnya itu adalah long term holder. Sementara yang warna merah itu adalah short term holders. Kalau kita melihat dari data saat ini, posisi Bitcoin bisa dibilang paling tinggi diperdagangkan itu ketika harganya ada di kisaran 30 ribuan. Nah, ini harga ya teman-teman. Harga Bitcoin ketika di harga 0 dolar, di harga 10.000, di harga 20.000, 30.000, 40.000 sampai ke hampir 70.000. Kalau dilihat dari data ini, transaksi paling besar memang terjadi ketika Bitcoin itu diperdagangkan di kisaran harga 25.000, 30.000. Di range tersebut aktif banget nih. Ada holder, long term holder, short term holder, dan juga exchange yang berdagang di sana, teman-teman. Jadi menurut saya level krusial saat ini untuk Bitcoin yaitu ada di kisaran 30.000. Sehingga dari matriks ini menunjukkan bahwa aktivitas terbesar memang terjadi di kisaran range harga tersebut. Ini risk factor, lagi-lagi makroekonomi menjadi sesuatu yang sangat penting untuk kita lihat karena ketidakpastian ketidakpastian makroekonomi, dan The Fed masih punya target 2% inflasi yang benar-benar sangat-sangat disiplin menurut saya. The Fed ya tidak tergoyahkan, tidak buru-buru melakukan QE dan lain sebagainya, benar-benar mempertimbangkan data-data ekonomi.
Ya itu sih dari beberapa data kalau kita perhatikan, ini juga data dari CoinCorn ya, bahkan penurunan harga terakhir Bitcoin dalam volatilitas 3 bulannya masih sangat rendah. Volatilitas rendah ini belum pernah terlihat pada di luar aktivitas harga bullish. Lalu bagaimana caranya agar kita bisa turun dari 26.000 menjadi 25.000? Skenario ini mulai terlihat seperti tahun 2015 ketika Bitcoin melakukan pergerakan kecil pertamanya dan juga kemudian kembali ke posisi terendah, dan tidak, saya tidak mengatakan bahwa Bitcoin akan kembali ke titik terendahnya. Saya pikir pada akhirnya volatilitas rendah ini akan menjadi bullish seperti biasanya. Jadi yang chart orange ini adalah volatilitas realized volatility Bitcoin dalam 3 bulan. Dilihat dari datanya memang terus mengalami penurunan, teman-teman. Dan itu sudah wajar terjadi di tahun 2022. Pernah juga volatilitasnya rendah, tapi Bitcoin naik-naik aja tuh. Kemudian juga di 2015-2016 pun juga kurang lebih sama. Volatilitasnya rendah, tapi Bitcoin tetap aja bisa naik. Jadi nggak serta-merta volatilitas rendah, Bitcoin akan turun. Itu kurang lebih. Kemudian ini ada Uphold, bikin tweet teman-teman. Ripple, Tranglo, SBI, Remiten ini mengumumkan usaha patungan. SBI Ripple Asia fokus utamanya berkolaborasi untuk memperkenalkan solusi pengiriman uang. Ripple mendukung XRP ke rekening bank di Filipina, Vietnam, dan Indonesia mulai bulan ini. Sejak 2017, SBI Remit telah memanfaatkan teknologi Ripple untuk transaksi likuiditas lintas batas pada tahun 2021 dan memperkenalkan solusi kripto untuk bertenaga Ripple. Wah, ini bagus nih sentimen untuk XRP. Jadi good ya buat XRP, mereka ekspansi ke Asia Tenggara. Nah, itu sih beberapa news teman-teman. Now kita akan coba untuk ulas gimana posisi dari Bitcoin. So far Bitcoin masih tetap bertahan di kisaran 26.500. Pergerakan Bitcoin nggak kemana-mana, volume perdagangan kemarin sangat-sangat kecil. Hari ini DXY atau indeks dolar yang sudah rally gila-gilaan kemarin ya, cukup bullish sejak 17 Juli sampai hari ini. Udah sebulan, 2 bulan lebih teman-teman, indeks dolar menguat. Dan ya, belum ada sinyal-sinyal koreksi nih. Kalau kita lihat dari RSI-nya sih udah menunjukkan tanda-tanda divergence. Tapi dari posisi smart money masih tetap naik. Jadi untuk sekarang masih harus diwaspadai, masih ada kemungkinan untuk DXY menguat. Teman-teman, untuk resistance-nya ada di kisaran 105,8 dolar ya. Masih cukup tinggi. Kemudian dari posisi XAU atau gold itu masih cukup tinggi juga, ada probability untuk kembali menguat. Kemudian S&P 500 kemarin lumayan naik turun signifikan ya teman-teman. Bitcoin dan kawan-kawan masih dalam tekanan jual. Menurut saya sih posisi Bitcoin sekarang menjelang closing time frame weekly-nya, kalau kita perhatikan ini masih ada kemungkinan sideways. Tapi minggu minggu ini kita closing hijau nih sepertinya guys. Jadi hijau sejak 3 minggu terakhir kita merah terus ya. 4 minggu terakhir kita merah terus. Akhirnya kita closing hijau dengan posisi smart money yang kosong dan volume perdagangan yang lumayan tinggi sejak 1 minggu terakhir. Kedepannya kemana? Nah itu belum pasti teman-teman. Market masih dalam posisi ketidakpastian. Jadi menurut saya untuk saat ini lebih konservatif, lebih hati-hati aja buat yang trading. Ya teman-teman, jangan terlalu gede pakai leverage. Selain itu sih kalau kita perhatikan BTC Dominance yang sempat turun kemarin ya, sayang sekali kemarin kembali menguat. Sekarang ada di kisaran 1910 dan ini menekan banyak altcoin nih. Ada GRT, ARB, Elis, CFX, Kaspa, terus Litecoin itu turun lumayan signifikan dalam perdagangan kemarin. Jadi untuk saat ini altcoin masih kayak dapat tekanan lah. Kalau dari posisi Bitcoin-nya sih, so far tampaknya akan ada indikasi bullish jangka pendek ya, teman-teman. Melihat dari pergerakan Bitcoin sebenarnya cukup bagus. Penurunan Bitcoin nggak ditunjang sama dam yang parah, tapi juga nggak ditunjang sama posisi bullish yang tinggi. Jadi menurut saya dari candle-candlenya menunjukkan bahwa Bitcoin ya masih sideways aja, nggak kemana-mana pergerakan harganya. Dari smart money pun juga kemarin sempat nongol, tapi sekarang udah mulai menurun, ditunjang sama volume perdagangan yang menurun di hari Minggu kemarin. Jadi kemungkinan pergerakan Bitcoin hari ini juga masih akan tetap kayak gini aja, teman-teman. Sideways, flat,
ya menunggu rilis data daripada FOMC meeting tanggal 21 hari Kamis besok. Karena The Fed akan mengumumkan keputusan suku bunganya, apakah mempertahankan atau justru menaikkan suku bunga. Jadi dari saya gitu aja buat pembahasan Bitcoin kali ini. Semoga videonya bisa bermanfaat buat teman-teman. Kalau ada pertanyaan lain, ada komen lain buat dibahas, kalian bisa langsung tulis di kolom komentar. Itu aja guys, akhir kata saya Andre, makasih.